terjadi yaitu adaptasi, dan yang kedua itu adalah ruang kancah. Nah, di sini, oke, di sini teman-teman sekalian mungkin untuk kepoin lebih lanjutnya atau supaya lebih tahu terkait apa sih itu relasi, apa sih itu ruang kancah, mungkin bisa dicek-cek IG-nya. IG-nya bisa dilihat pada PowerPoint yang sudah di-share di Zoom-nya, teman-teman bisa lihat di sana. Oke. Dan untuk teman-teman sekalian, di sini ada beberapa aturan yang nanti ketika kita mulai presentasi ya. Oke, presentasinya mulai di sini. Ada sekilas infonya di sini. Selama pemateri menyampaikan materi, mic peserta dimohon dalam keadaan mute. Setiap sesi akan direkam dan link akan dibagikan di hari berikutnya. Pertanyaan nanti teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, nanti kita memiliki sesi tanya jawab di akhir. Nanti teman-teman bisa raise hand ataupun bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat atau kolom text box yang ada di bawah ya. Dan yang keempat, peserta bisa eh, yang terakhir maksud saya, tersedia sertifikat dan pendampingan tulisan skripsi bagi peserta yang mengikuti semua sesi dalam workshop ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya mau lakuin apa namanya sesi foto dulu ya, sedikit ya teman-teman. Saya minta waktunya beberapa detik. Kita mau adakan sesi foto bersama dahulu. Oke, boleh saya minta tolong teman-teman dinyalakan kameranya. Kita lakukan sesi foto dulu bersama untuk di awal ini. Oke, teman-teman mohon dinyalakan dong kameranya. Oke, oke, sebentar ya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya. Sebentar ya. Satu, satu, dua, dan ya. Oke, thank you so much. Terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan sekalian. Baik, tanpa membuang waktu atau berlama-lama lagi, tempat dan waktu, saya persilahkan kepada Miss Ziyadah Zia untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Makasih, Sukrul. Thank you so much ya. Sakit-sakit masih ini, masih semangat. Let me start my presentation. Oke, ini aku udah. Oke, hari ini why I'm frozen. Kedengeran nggak suaranya, Sukrul? Kedengeran Kak. Kedengeran ya, tapi ini aku nggak tahu kenapa ini frozen. Perasaan internetnya di Maktal ini kenceng. But then let me just like start ya. Halo semuanya, wherever you are di Indonesia. Senang sekali bisa berada di sini dan ya tadi udah diperkenalin sama Mr. Sukrul. Nama saya Z, you can call me Z. If you meet me somewhere after this presentation, you can just say hi Z or whatever. Um, why Zoom is not responding? Don't say. Oke, so hari ini aku akan nyampein itu sekitar 6 bahasan. Yang pertama itu overview tentang qualitative research, kemudian sedikit mungkin tentang secondary research, tapi hanya sedikit akan saya bahas. Kemudian types of qualitative, discourse analysis, narrative inquiries, dan case studies. Um, so I don't know, Sukrul, I think Zoom-nya ini nggak respon ya. Can you Bisa? hear me? Bisa dengar aku Ya, nggak? jelas Kak. Suaranya jelas. Tapi aku nih dia nggak mau ya ini tuh. Boleh di-share saja Kak?
Yeah, I think so. Ya, sudah keluar now. I don't know what's wrong. Iya, iya, Harusnya dia nggak, oke. nggak. Keluar saja Kak, bisa di-share PowerPoint-nya ke saya. Oke, I'll try now. Saya yang bantu share sedikit kan. Baik, teman-teman sekalian, sambil kita menunggu sedikit ada kendala teknis dari pemateri kita, eh, teman-teman, eh, saya punya game nih, tapi tapi aturannya teman-teman harus nyalain kamera dulu. Teman-teman bisa minta tolong dinyalain kameranya. Kita main games dulu sambil kita nunggu pematerinya balik lagi. Halo? Kita main games. Gamesnya what we call things that surroundings. Oke, oke. Jadi gamenya sederhana ya teman-teman. Sambil nunggu di sini. Oke, baik teman-teman. Sekarang di sini gamenya itu gampang. Saya kasih clue misalnya gini. Eh, Teman-teman bisa tunjukin benda yang berwarna merah. Teman-teman bisa angkat ke atas dan tunjukin ke kamera ya. Gamenya gampang. Misal nih, teman-teman saya sebut warna putih. Nanti teman-teman tunjukin apa aja benda yang ada di sekitarnya ditunjukin ke kamera ya. Gamenya gampang kan? Sambil kita menunggu materinya untuk balik lagi karena ada sedikit masalah teknis di sini. Oke, oke teman-teman, yuk kita main gamesnya yuk. Oke, kita main. Clue-nya adalah benda berwarna hitam. Ya, ada yang angkat HP, ada yang nunjukin baju, ada yang nunjukin kacamatanya, dan oke, good. Selanjutnya, benda yang berwarna biru. Ayo lo, ayo lo, warna biru. Ayo lo, punya nggak warna biru? Punya nggak? Punya nggak? Punya nggak? Gila, pusing, 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 pusing. Siapa yang nggak punya benda warna biru? Siapa? 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 Oke, oke. Selanjutnya, oke, sebentar ya, sebentar, sebentar. Uh, Thank you. Sorry for like, I don't know what's going on. So I oke. think this is more stable now. Kita dulu untuk gamenya ya, pemateri kita sudah balik lagi untuk trouble yang dialaminya. Baik, sebentar.
Kak Zi, mungkin bisa dimulai. Oke, makasih Sukrul ya. Thank you for helping. Jadi hari ini ada 6 poin yang akan saya bicarakan. Semoga nggak membuat kalian ngantuk, malah sebaliknya ya. Jadi yang pertama itu sedikit tentang qualitative research, ada sedikit tentang secondary research, jenis-jenis dari qualitative research itu sendiri, dan eh, karena saya belajar applied linguistic and TESOL, jadi ada 3 tuh yang sering sering sekali dipakai. Yang pertama itu discourse analysis atau text analysis. Yang kedua ada narrative inquiries dan case studies. Sebenarnya, could you go next? Jadi sebenarnya tuh aku lebih suka coaching research ketimbang ngajar researchnya. Karena kalau ngajar research tuh sebenarnya kayak ngawang-ngawang gitu sih sebetulnya ya menurut aku. Um, well, anyway, eh, kalau kalian lihat nih iceberg ya, jadi skripsi kalian, paper kalian, itu kelihatannya cuma sedikit banget. Dari mungkin dia akan jadi 50 halaman atau 70 itu segunung halamannya kalau misalnya dia nggak kalian press-press ya. Jadi kerjaan di lapangan tuh banyak banget baru papernya jadi. Jadi ini harus emang disadarin eh, ketika research itu emang harus sehat, dan kalau bisa research yang diambil itu emang sesuatu yang disuka. Jadi nanti nggak kena tipes. Banyak tuh yang suka kena tipes atau kena GERD biasanya setelah ngerjain skripsi atau tesis. Let's move on to let's jump into the topic directly. Jadi kalau qualitative research itu biasanya memang apa namanya didefinisikan itu sebagai di mana researcher itu mengambil data, dan data itu biasanya tekstual, dan itu diinterpretasi atau diexamine itu menggunakan analisis-analisis yang sifatnya interpretatif. Next, scroll. Thank you. Jadi ini ada mungkin satu-satu ya, supaya fokusnya nggak ini. Uh, Fokusnya nggak kebagi. Jadi key featuresnya yang pertama itu data. Datanya itu selalu no, datanya itu non numerical. Jadi bukan angka. Di situ bahkan nggak ada angka ya. Jadi itu bisa tekstual, bisa visual, bisa audio, dan cenderung itu konteksnya sangat kaya, sifatnya lebih subjektif ketimbang kuantitatif. Kalau kuantitatif itu objektif, kalau di sini lebih subjektif, dan sifatnya itu sangat explanatory. Jadi memang ini bisa dilihat dari seberapa banyak apa, kalau kualitatif tuh memang kalau nulisnya itu memang sangat banyak karena dia emang sifatnya explanatory. Kemudian kata key features yang kedua atau kata kunci yang kedua itu dia researchnya itu cenderung lebih fleksibel. Fleksibel nih maksudnya nih seperti ini ya. Jadi selama kalian misalnya ketika ngumpulin data nih, kalian udah mikirin nih apa namanya mau pakai satu analisis misalnya. Tapi ternyata analisis misalnya mau pakai teks analisis. Misalnya teks analisis yang kalian pilih itu salah satu teorinya itu cuma tentang kata-kata aja. Sementara data yang kalian temukan di lapangan itu ada juga gambar, ada audio. Jadi kalian harus rubah teori yang kalian pakai atau approach yang kalian pakai. Itu biasanya sangat fleksibel kalau di kuantitatif. Kalau di kualitatif kan kalau ngubah tuh agak susah ya, karena nggak mungkin tiba-tiba kalian sudah nentuin satu misalnya satu metode di tugas untuk di kelas terus mau ganti lagi, nggak mungkin, sementara teachingnya itu kan udah berlangsung gitu, karena kalian mau ngelihat angka perubahan dari awal, dan kalian pakai itu metode, dan kemudian kalian mau interpretasi jadi angka. Jadi itu sangat, kalau di kualitatif itu
sangat apa namanya sangat rigid, sangat kaku. Tapi kalau di kuantitatif sangat fleksibel. Kemudian konteks lagi ya. Ini lagi-lagi kalau di kualitatif itu konteks itu sangat penting. Jadi dari kondisi fisik, dari socio-cultural, dari economic factor itu semua itu kayak jadi satu ya. Maksudnya harus betul-betul diperhatikan. Karena ini kita ngomong nanti kita akan ngomong paradigmnya karena dia ngomong tentang multi-layer truths. Udah. Kemudian yang terakhir itu ada sampel size-nya itu biasanya itu sangat kecil kalau di kuantitatif itu bisa 5 sampai 10 sampel minimal. Next. Kemudian ini ada namanya insider meaning ya kalau di kualitatif itu biasanya. Jadi insider meaning maksudnya ini di mana itu si peneliti itu punya background yang sama dengan partisipan atau dengan komunitas di mana dia melakukan penelitian tersebut. Next. Yang terakhir itu memang tadi ini juga sudah dijelaskan ya di mana namanya di awal ketika saya bicara tentang definisi ditatif. Jadi perlu penjelasan, describe, definitely harus ya harus diinterpretasikan apa sih maksudnya. Jadi ada meaning begitu. Next. Oke. Jadi ini kita ngomong tentang sedikit berfilosofi ya. Jadi akar dari kualitatif research itu sendiri interpretivist dan relativist. Orang suka bilang interpretivism dan relativism worldviews. Jadi memang pandangan-pandangan dalam kind of relativism atau interpretivism itu memang cenderung sangat-sangat relatif dan bisa berarti banyak. Jadi di sini bisa dikatakan kebenaran itu enggak satu ya. Kalau misalnya di kualitatif karena dia angka, karena dia formula sudah ada rumusnya. Jadi kebenaran itu sifatnya satu. Tapi kalau di kualitatif sendiri itu kompleks. Jadi dia multi layer truth istilahnya. Dan of course dia multi layer truth karena dia itu cenderung mengeksplorasi berbagai apa ya lebih kepada pengalaman-pengalaman yang terjadi yang kita alami ya dari individu dari research partisipan itu sendiri, dan itu juga sangat codependent dengan konteks di mana mereka berada, siapa mereka dan budaya mereka. Next. Jadi tadi disebutkan juga sangat-sangat subjektif. Kalau misalnya kuantitatif itu sifatnya objektif sekali, tapi kalau di kualitatif itu lebih cenderung dia mau melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi yang sifatnya sangat-sangat individu. Bahkan bisa jadi itu cuma terjadi di komunitas tertentu. Pada satu siswa saja bahkan bisa jadi. Next. Next. Jadi ya ini yang paling menarik ya dari kualitatif menurut saya. Sebelumnya bisa kembali ke sebelumnya, Cipro? Boleh kembali ke slide sebelumnya? Boleh kembali ke slide sebelumnya, sorry. Ya, oke. Jadi ini yang paling menarik menurut saya karena kualitatif research sendiri itu, oh enggak, ke berikutnya. Scroll, I think this is too far. Yang tadi yang betul. Ya. Yang ini. Okay. Ya, this is it. Bukan, yang tadi yang betul. This one. Yang ada warna kuning, yes. Ya, kuning dan biru. This one.
Ini salah satu yang paling menarik ya. This one, that's right. Jadi kalau di sini nih, yang kualitatif research ini sangat menarik karena dia mencoba membangun kayak bagaimana kita mengerti dari data. Jadi ketika kita baca data, terus kita udah kita tahu nih kita mau analisis pakai teori apa, kemudian eh, eh, ketika kita mencoba menganalisis, ternyata datanya itu ada yang kadang anomali, berarti itu penemuan baru. Jadi di sini menariknya, di mana kita itu menemukan ya bahkan kita bisa munculin sesuatu yang emang dia belum pernah ada gitu. I think it's the best thing about qualitative research. Jadi emang ada memang like how we try to build the understanding that emerge from the data itself. Jadi kita memang punya teori ya, tapi kan teori selalu kayak oh dia bisa apply mungkin untuk 80% data ini, tapi 20% dari data itu ternyata itu butuh analisis yang lebih mendalam lagi gitu. Dan dia mungkin di teori itu dia tidak masuk. Jadi ada exception. Jadi kenapa ada itu dan kita akan mengerti kenapa. So next, uh, oke ya berikutnya. Jadi kalau kualitatif itu orang bilang nih ya, many kayak some professors termasuk profesorku suka bilang preparationnya mungkin nggak terlalu kayak susah-susah banget, tapi nanti tuh masalahnya itu selalu tuh bisa jadi tuh di analisisnya. Jadi analisisnya tuh butuh analisis yang besar memang karena juga membutuhkan kata-kata. Analisisnya tuh lebih panjang ketimbang preparationnya. Kita lihat dulu kalau dibanding kuantitatif, kuantitatif itu preparationnya yang panjang, kemudian analisisnya itu singkat karena hitung-hitung SSPS itu selesai ya. Yang penting kalian sudah apa melakukan semua percobaan, apalagi yang melakukan misalnya kelas action room apa what do you call it? Action classroom research biasanya ya. Oke, next. Kalau data collectionnya itu kalau kualitatif itu yang pertama interview. Kalau interview itu ada structure interview dan ada semi structure interview. Kalau yang structure interview ini biasanya pertanyaannya itu udah ditentukan dari awal sampai akhir itu udah ditentukan. Kemudian itu ada semi structure interview. Semi structure interview ini biasanya interviewnya itu terstruktur tapi dia cenderung lebih mengikuti flow daripada dari misalnya ketika kalian punya satu pertanyaan tapi pertanyaan itu misalnya eh, tidak sesuai bukan tidak sesuai tapi dijawab dan ada hal yang baru lagi dan kemudian yang melakukan interview akan explore lagi dengan pertanyaan baru. Jadi itu seperti semi structure. Jadi lebih mengalir kadang. Kalau masalah pemakaiannya itu sangat tergantung ya tergantung dari apa yang ingin dicapai dari interview itu sendiri. Kemudian ada observation. Kalau observation ini ada partisipan dan non partisipan. Kalau memang kalau yang partisipan observation biasanya orang yang mengobservasi itu ikut kegiatannya. Tapi kalau non partisipan misalnya kayak di dalam kelas nih yang melakukan observasi itu hanya diem di pojok terus ngeliat dan menulis, mencatat dan ya melakukan observasi. Tapi kalau misalnya dia partisipan, dia akan ikut membantu guru sebagai teacher assistant atau bisa jadi dia adalah guru itu sendiri. Jadi kita sebut participant observation. Yang kemudian ada namanya overtly and covertly observation. Kalau overtly ini eh, orang yang di observasi atau research participannya itu like they know kalau kalau researchernya itu sedang mengobservasi dia. But then kalau covertly itu like kayak dia nggak tahu, dia nggak bilang ke research participan bahwa dia sedang melakukan observasi. Oke, next.
Ini ada focus group discussion. Ini sangat biasa dilakukan ya kalau focus group discussion. Ini biasanya terdiri dari 6 sampai 8 orang dan biasanya langsung di lead sama researcher itu sendiri. Atau kalau misalnya kalian kalau misalnya aku biasanya akan ada research assistant yang bantu atau biasanya bahkan untuk interview aku kadang nulis guided interview terus aku minta enumerator turun ke lapangan untuk collect data. Kalau data yang aku lihat itu aku ngerasa kurang dan aku kadang baru turun ke lapangan misalnya kayak kalau focus group discussion kalau aku ada research assistant yang emang dia capable untuk melakukan itu biasanya aku akan kasih panggung untuk research asistenku. But then if you do kayak your own skripsi kan kalau mau hire research assistant kan mahal ya. So harus lead sendiri kalau misalnya pakai grup focus group discussion. Yang kemudian yang terakhir ini common banget ini dokumen collecting. Jadi biasanya kalian bisa data itu bisa dari dokumen, diaries, archive dan blogs. Jadi tergantung itu untuk mengetahui em, cara mengkolek data yang paling baik itu adalah dengan kita nggak bisa tentuin mana sih yang paling bagus dan ini itu tergantung dari goal apa yang ingin dicapai oleh research kalian masing-masing. Jadi Oke, I'm just gonna tell you something. Kalau researcher yang malas biasanya itu dia akan pakai data yang hanya itu biasanya dokumen collecting. Jadi basically dia cuma cari dokumen, diaries atau archive gitu itu yang jadi datanya. Itu yang jadi primary datanya di mereka. Biasanya ya. Mereka biasanya nggak mau interview dan sebagainya. Jadi mereka bisa diem di rumah. So like that's a pretty lazy researcher. I don't suggest that. Oke, berikutnya. Next. Ini ada challenges and ethical issues. Jadi ini kadang itu akses ke komunitas atau grup-grup tertentu itu atau ke seseorang itu nggak segampang itu. Kalau mau interview, misalnya kalian mau interview budayawan misalnya ya nggak semua budayawan itu mau diinterview that's like based on my own experience. Kalau akses to community group itu kadang apa ya kalau misalnya kalian di community kalian sendiri melakukan researchnya itu cenderung lebih gampang tapi kalau misalnya mungkin di desa lain atau di kota lain mungkin itu butuh butuh more effort ya. Jadi itu tergantung dari kalian itu sendiri, tergantung dari kalian sendiri. Seberapa besar networkingnya dan seberapa besar pengaruhnya juga itu sangat berpengaruh ya dalam dealing with the challenges. Kemudian research permit ini biasanya kalau research pastikan kalian itu biasanya minta tanda tangan dan sebagainya ke desa dan sebagainya ya banyak banyak hal yang harus dilewati. Itu juga bisa jadi challenge buat kalian. Apalagi kalau misalnya oh oke suratnya keluar besok, misalnya dari sekolah, kalian mau minta izin ke sekolah ini, kalian harus bersurat dan sebagainya. Oh, probably bisa jadi suratnya keluar seminggu, 2 minggu, or if you are lucky bisa sehari or 2 hari. Itu tergantung, tergantung dari institusi dan dari bagaimana kalian berkomunikasi juga. Kemudian itu ini, ini sangat berpengaruh terhadap data kalian juga. Lack of skills in collecting the data. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah interview dan sebagainya, kalian itu introvert, jadi bagaimana kalian bisa melakukan interview atau memimpin sebuah FGD supaya kalian dapat mendesain sebuah FGD supaya kalian dapat like goal data yang terbaik gitu, data yang memang kalian itu inginkan gitu. Kemudian time consuming ya. Jadi ini juga mungkin bagi kalian ini juga challenge karena kan bayar kuliah itu juga mahal kan. Jadi kalian mau selesai secepatnya ya. Kalian nggak mau kayak oh masa research aku harus kayak collecting data setahun. Kalian nggak mau kan? Jadi probably kalian akan bilang oke 3 bulan. Sometimes maybe itu kurang tapi kalian mau itu.
Like in my case itu biasanya kayak misalnya GIZ waktu aku research research untuk nulis bukuku tuh mereka kasih timing. Jadi kadang aku ngerasa tuh I need more time, but then I have to finish it ya. Itu bisa jadi challenge tersendiri. Next, consent. Aduh, ini consent dan personal information security. Ini kalau misalnya research kalian itu melibatkan anak-anak, melibatkan berbagai orang ya. Jadi memang harus minta izin untuk foto, untuk semuanya itu harus minta izin. Untuk mau akses ke arsip mereka itu harus minta konsen dan jangan sampai apa ya personal information misalnya yang diberikan itu sampai ke tangan kedua. Jadi itu pure kalian yang harus pegang. Atau kalau memang risetnya agak besar, jadi itu pure tim kalian yang pegang. Nggak boleh ke sana kemari. Kemudian ini juga ya, kadang kan data itu kalian kan ambil bisa jadi misalnya kalian research tentang eh, buku anak atau let's say kalian research tentang bagaimana representasi gender dalam textbook ya di buku bahasa Inggris misalnya atau di buku bahasa Indonesia misalnya. Itu kalian harus ketika kalian melakukan analisis itu, kalian itu harus tahu seberapa banyak pages yang kalian bisa screenshot. Karena itu juga ada copyright dan sebagainya. Misalnya kalian mau analisis buku yang dipakai di 3 atau 5 SMA di Mataram misalnya. Itu kan buku juga copyright. Jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan sebagai researcher. Next. Jadi ini kasus yang sangat menyedihkan ya aku lihat tuh di Indonesia terutama ya. I think itu banyak banget yang datang interview budayawan, nginterview masyarakat, minta masyarakat isi ke kuesioner eh atau ya atau melakukan forum group discussion, mereka ngambil banyak informasi dari masyarakat, tapi ternyata Indian apa sih research apa yang bisa diberikan balik kepada masyarakat? Itu sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan besar ya. Jadi kayaknya tuh kita cuma ngambil keuntungan untuk research kita, terus kita lulus skripsi, oke. But then what about those yang kayak udah involved di research? Apa keuntungan untuk mereka itu sebagai researcher juga kita harus pikirin. Jadi kita kayak apa sih kasarnya itu kita cuman ngambil isi terus kayak buang begitu saja. Jadi ini juga jadi perdebatan ya sampai akhirnya itu ada research yang namanya participatory action research. Mungkin aku akan ngomong tentang itu supaya nggak bingung ya. I'll talk about it later. Itu research di mana community itu tidak hanya dijadikan sebagai objek dan subjek tapi juga dijadikan sebagai penulis dan mereka dapat sesuatu dari research itu. Well, we will talk about it later on. Maybe di lain kesempatan. Next. Jadi ini kata profesorku. Aku nggak tahu menurut kalian itu apakah analisis itu fun atau enggak. Tapi again and again kalau research itu sangat menarik buat kalian. eh, dan baru dan menurut kalian itu emang apa passion kalian itu emang topik ini biasanya itu akan fun saat analisis. Tapi kalau misalnya kalian hanya apa ya cuman mau lulus doang, saya cuman mau buat skripsi, abis itu lulus, I don't care about it, I just wanna pass it. Biasanya itu agak susah nanti ketika analisis. Apalagi kualitatif karena di analisis itu kualitatif itu selalu paling susah dan orang itu biasanya menangis di bagian ini. Can I go to the next?
Untuk analisis di kualitatif, nanti kan ada data classification dan juga ada data interpretation. Ini dua yang kalian lakukan biasanya di analisis ini. Jadi di sini kalian itu harus betul-betul memahami teori. Jadi kalian udah lihat datanya ini, teorinya apa yang cocok? Ada banyak teori. Ini contoh-contoh teori yang misalnya yang ini aku ngomong tentang applied linguistic ya, lebih ke applied linguistic and language education. Misalnya itu kalian harus ngerti sentiment analysis, systemic functional linguistic, multimodality, feminism theory, and etc. Jadi itu kalian bisa pilih teori yang emang sesuai, yang emang kalian mau capai, eh, yang memang jadi kalian bisa jawab itu research question kalian itu apa. Kalau misalnya pengetahuan kalian tentang teoris itu nggak banyak, jadi di analisis ini jadi susah untuk mengklasifikasikan data aja butuh teori apalagi untuk interpretasi. Eh, Kalian itu skripsinya tuh biasanya mangkrak karena oke datanya udah oke, udah ini dianalisis tuh mangkrak karena pengetahuan kalian tentang teori itu kurang. Itu biasanya yang terjadi di sini. Em, Boleh diklik, scroll. Iya, jadi sebetulnya tuh ya, sebetulnya itu kita itu sebetulnya ya idealnya kita bicara tentang penelitian ini ya kita itu tidak boleh langsung meneliti atau kayak melakukan primary research itu kita sebetulnya nggak disaranin banget kita tuh seharusnya pertama yang kita lakukan pertama itu kita harus melakukan secondary research apa itu secondary research secondary research ini biasanya kalian itu ngambil data dari research-research yang sudah dilakukan. Jadi misalnya kalau kalian penelitian kalian tentang textbook, jadi kalian lihat mungkin sekitar 100 penelitian dalam 5 tahun terakhir tentang textbook. Dan itu ada data dan kalian bisa pakai data itu jadi data research kalian sendiri. Dan kalian dari ketika kalian melakukan secondary research, di situ teori kalian akan terbentuk karena kalian membaca banyak sekali penelitian yang berhubungan dengan research yang akan kalian lakukan. Jadi kayak misalnya I give you an example ya. Skripsi kalian itu kita sebut primary research karena kalian turun langsung ke lapangan cari datanya. Yang secondary research ini kalian nggak turun ke lapangan, kalian cuma lihat apa namanya? Kalian cuma lihat previous research. Kalian lihat data-datanya itu dan pakai datanya itu untuk melakukan research dulu sebelum kalian melakukan riset sesungguhnya yang turun ke lapangan. Itu yang disebut dengan secondary research. Idealnya itu seperti ini. Tapi I don't know like setiap dosen, setiap profesor itu kan punya caranya sendiri untuk mengajar ya. Tapi ini sangat penting, sangat-sangat penting. Kalau misalnya kalian tidak punya waktu untuk secondary research, yang harus kalian lakukan itu supaya kalian kuat di analisis untuk kualitatif study itu adalah melakukan menulis mungkin sekitar 3 sampai 5 annotated bibliografi. Jadi annotated bibliografi IC itu kalian tulis 3 sampai 5 di mana kalian harus review eh, review sebanyak-banyaknya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang kalian lakukan. Kalau misalnya secondary research ini terlalu berat. Jadi ketika melakukan analisis itu akan jauh lebih enak flow-nya. Jadi kalian nggak nangis-nangis, eh, ya nggak nangis-nangis dan kalian mengerti banget isi dari apa yang kalian tulis. Jadi ketika menghadapi your thesis advisor, kalian masih bisa jawab kenapa sih ini kalian bisa lebih confident dan kalaupun ada kurangnya ketika disuggest kalian bisa menerima oh ya ternyata kurangnya di sini and itu akan itu akan sangat bagus untuk paper kalian atau untuk skripsi kalian. Next.
Oke, ini berdekade beratus-ratus tahun tetap aja dikritik, ya. Oke, we really have to be critical of everything, even about ourselves, kata filosofer. Jadi ini sering banget dikritik-kritik dari kualitatif ini seperti ini biasa. Oh, tapi apa namanya masalahnya dari research ini dia nggak bisa di generalize. Kalau misalnya di tempat ini bisa, kita ambil research di tempat lain belum tentu bisa, ya. Belum tentu bisa karena konteksnya aja udah beda. Jadi ada aja yang berbeda. Sosioekonomiknya berbeda, culture-nya berbeda, ya. Fasilitas di sekolahnya berbeda dan sebagainya. Dan tadi kan di awal aku udah kasih tahu kalau sampelnya itu bisa kecil kan, biasanya tuh kecil sampelnya. Dan ini juga jadi apa namanya, jadi perdebatan. Kemudian researcher itu ketika melakukan research itu sering banget itu dia adalah backgroundnya itu sama dengan research partisipannya atau dengan komunitas di mana dia melakukan research. Dan jadi itu sering banget dikritik kayak oh bisa jadi nih researchernya bias. Dia sama soalnya kadang tuh bahkan tuh ada yang bilang oh teorinya itu doang. Itu sering banget tuh seperti itu juga. Yang terakhir ada fenomena-fenomena yang emang kompleks yang misalnya kita temukan di kasus-kasus kita temukan misalnya di lapangan. Kemudian ketika kita tulis itu kayaknya itu nggak sesederhana itu. Jadi sering dibilang qualitative research itu cenderung itu oversimplified everything. Oke. Ini nanti oke, can you go next? Aha. Ini makanya ada reliability, ada validity ya dan sebagainya. Ini aku bahas sedikit tentang reliability. Jadi ini kayak tadi, kalau memang research itu bagus, biasanya kan bisa diduplikasi kan, bisa dilakukan di tempat lain kan, bisa diganti kan. Tapi kalau yang qualitative research ini nggak semudah itu bisa diduplikasi karena again and again dia sangat dependent, dia co-dependent sama konteks. eh jadi ini kita harus pikirin bagaimana kita bisa mengoptimalkan reliability eh dari kualitatif data itu sendiri. Next. Ya, kemudian validity ini terkait dengan akurasi, terkait dengan apakah penelitian ini berguna. Jadi ini lagi PR kita ya, bagaimana kita bisa mengambil data sebaik-baiknya, menentukan instrumen yang memang tepat untuk menjawab research question kita. Next, sorry. I'm like blank. Ini type of qualitative research. Ada banyak type-nya. Jadi yang yang aku pakai itu sebetulnya sampai 4 ya etnografi. Aku sempat ngelakuin etnografi waktu di Undram dulu. But then what I'm doing most itu lebih ke discourse language or text analysis. Narrative report or case study ini yang biasanya itu aku dapat tugas ya, ada mini report seperti ini yang aku dapat waktu aku masih kuliah dulu. Can I go to the next one? Oke, ini sedikit perdebatan. Jadi banyak banget memang perdebatan terkait dengan kualitatif, mixed method, kuantitatif, dan discourse language or text analysis. Jadi kalau di applied linguistic, discourse language or text analysis itu nggak di bawah qualitative methods. Dia nggak di bawah, dia dipisahin kalau di applied linguistic. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sekarang kalau kalian antropologi mungkin akan berbeda bagaimana what do you call it?
mungkin kalau di anthropology, discourse, language, or text analysis dia akan di bawah qualitative methods ya, atau ya akan di bawah qualitative research. Tapi kalau di applied linguistic, no, dia dianggap sebagai satu kesatuan. Well, I think it's pretty normal ya karena itu applied linguistic. Tapi kalau mungkin di bidang-bidang yang lain di komunikasi, yang belajar social science dan political science, mungkin itu biasanya akan masuk ke qualitative methods or qualitative research. Next. Jadi apa sih itu diskurs? Ini ya ini cheesy banget ya kalau like what do you call it? Kita yang awam itu biasanya menerjemahkannya itu seperti ini. Jadi dia memang berasal dari Latin dari kata dis dan away. Prefix dis itu artinya away dan root word dari eh, I don't know how to say dari curere itu artinya run. Jadi artinya itu run away, tapi run away di sini maksudnya itu adalah flow dari sebuah percakapan, bukan lari apa ya? You run away from something. Jadi discourse sendiri itu maksudnya itu adalah lebih ke penggunaan spoken atau written language dalam social context. Atau biasanya orang itu akan nyebutnya itu kayak genre gitu loh. Lebih similar ke genre. Misalnya kayak legal discourse ya. Ini semua teks yang diproduksi di bidang hukum itu disebutnya legal discourse atau diskursus hukum. Kemudian political discourse ini semua teks baik audio, baik gambar, baik baik conversation atau misalnya Halo Kak, kebijakan-kebijakan ya. I still have time? 5 minute. Ya, aku akan cepat. Jadi disebutnya political discord dan kalau medical discord itu semua yang terkomunikasi yang ada di rumah sakit, di ruang operasi, pasien, dokter dan semua bahan bacaan kedokteran itu masuknya ke medical discourse. Tapi eh, ini definisinya kita yang awam, orang awam. Kalau definisinya researcher itu lebih dari ini. Can we move on? Ngantuk kalian ya. I don't know how to teach this to make it more interesting. Makanya aku lebih suka coaching. Jadi basically discourse covers itu cara kita berpikir, eh, itu berterkait dengan apa yang kita lakukan, nilai-nilai dan karakteristik dari satu masyarakat. Jadi itu juga termasuk dari segi historisnya, konteks-konteks budaya yang terkait dengan apa namanya, terkait dengan diskursus yang diproduksi. Next, are you writing as well? eh Kok aku sampai sini ya? Oh itu, sorry ya, sorry. Bisa balik? Ya ini terus aku kayaknya salah deh. Oh yes, next, next. Ya, oke, aku nggak akan skip ini ya. Ini basically next. Ini basically sama kayak tadi. Next. Ya, key features. Jadi ini kata kuncinya untuk Discord ini sekali lagi itu penggunaan kata itu juga yang kedua itu bagaimana dia sangat terkoneksi dengan konteks baik secara sosial maupun secara budaya. Yang kemudian yang ketiga penggunaan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh eh, hubungan sosial, oleh identitas, siapa kita dan posisi kita, dan bagaimana kita bisa mempengaruhi elemen-elemen tersebut atau hubungan tersebut, identitas kita dan posisi kita di masyarakat. Next.
Oh, aku bisa kasih contoh nih ya. Kalau kalian language use, kalau kalian bicara sama teman kalian, kalian akan bicara dengan lebih casual. Tapi ketika kalian bicara dengan bos kalian, itu diksi yang kalian produksi itu berbeda, kata-kata yang kalian gunakan itu berbeda. Jadi social relationship itu berpengaruh, ya, setting itu berpengaruh. Dan kemudian ini ada namanya kemudian world views, view kalian terhadap bagaimana cara kalian memandang dunia itu juga berpengaruh. Identitas, hierarki, social positioning are represented and reinforced through language in use. Jadi saya kasih contoh ya, kalau misalnya di bidang hukum pasti ada terma-terma tertentu. Ketika kita mau bicara dan sebagainya, tidak semua orang mengerti terma itu. Jadi itu kita sudah berada di satu apa namanya eh, itu kita udah ada identitas. Kalau oh ya dia itu lawyer, ya. Jadi bicaranya seperti itu. Ah, dan di sini juga ada hierarki. Hierarki misalnya bagaimana seorang pengacara berbicara kepada hakim atau bagaimana seorang pasien berbicara kepada dokter. Bagaimana dokter yang satu berbicara kepada dokter atasannya. Itu sangat-sangat menentukan. Di sini ada pola-pola tentunya yang bisa dibaca. Eh, next, basically ini ini ya kalian ingat ya. Ini basically discourse analysis itu adalah kajian gitu terhadap bahasa eh, eh, untuk menunjukkan bagaimana bahasa itu bisa membentuk realitas. Ini saya kasih contohnya lagi kalau masih bingung. Next. Oke, ini ada satu penelitian. Penelitian ini sangat menarik sekali. Kalian bisa baca judulnya How Justice Shaped Transition Governor, a Discourse Analysis of Swedish Policy Debates. Jadi ini bagaimana keadilan itu membentuk transisi pemerintahan. Ini dia pakai discourse analysis. Yang dia research apa? Argumen keadilan yang dia research itu datanya itu ada 121 kebijakan, dokumen kebijakan dari tahun 2019 sampai 2021. Itu yang dia research. Di situ ada banyak argumen-argumen keadilan ya. Jadi di dokumen ini ya, di research ini itu ditemukan bahwa ternyata, boleh next? Eh, bahwa ternyata politisi itu dia tidak memperjuangkan keadilan yang sebenarnya, tapi dia memperjuangkan keadilan menurut mereka masing-masing. Jadi tidak dialektika antar antar politisi untuk menemukan satu keadilan yang paling tepat itu eh, kayak nggak ada di diskusi itu. Jadi basically keadilan menurut partai mereka masing-masing itu temuannya. Ini menarik sekali. Jadi mungkin bisa di riset-riset seperti ini juga bisa dilakukan in Indonesian context. Next. Ini mungkin ya, I don't know kalau kalian tertarik dengan Doraemon dan sebagainya, atau kalian misalnya nonton Ghibli dan sebagainya, bisa ambil beberapa karakter dari Ghibli, misalnya tokoh-tokoh di Ghibli. Next, ini penelitiannya ini terkait dengan maskulinitas. Boleh kembali? Ini terkait dengan maskulinitas di Doraemon. Jadi ini juga pakai critical discourse analysis. Dia itu pakai 3 framework, itu ada text analysis, ada proses analisis, dan ada society analysis. Di text analysis, of course, itu terkait dengan eh, percakapan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh laki-laki yang ada di Doraemon. Jadi research ini kalau nggak salah tuh dia
ngambil 5 karakter laki-laki yang ada di tokoh ini dan dia analisis pakai teks analisis. Kalau proses analisis ini itu lebih keterkaitannya bagaimana bagaimana komikus memproduksi karakter 5 karakter tersebut dan society bagaimana lebih terkait dengan bagaimana pandangan masyarakat terhadap 5 tokoh tersebut. Kemudian kita pindah ke naratif. Oh, oke, sampai di sini ya. Apa namanya diskurs analisis. Jadi ada banyak yang bisa di explore dengan diskurs analisis supaya penelitian kalian itu menarik dan kalian tidak bosan. Next. Kemudian naratif inquiry. Sebetulnya ini naratif inquiry ini aku paling suka ya bacanya karena bacanya tuh enak, flow-nya enak dan tidak membosankan dibandingkan dengan gaya menulis yang lain ya. Maksudnya dengan ya sih memang ada bagian, ada findings, ada background dan sebagainya. Tapi lebih enak baca flow-nya itu naratif inquiry atau naratif report ya juga disebutnya. Biasanya itu naratif inquiry ini biasanya dia mencakup itu language learning history, life history, language learning experience, autobiography, and autoethnography. Autoethnography. Next. Jadi biasanya dia akan ada, ini ada 2 type. Yang pertama itu analisisnya itu ada 2, analysis of narratives dan narrative analysis. Kalau yang ini bisa dibaca langsung, ini dia cenderung ini pakai konvensional kualitatif teknik seperti content analysis dan kemudian yang naratif analisis sendiri ini this refers to the method used for analyzing non-narrative data in order to produce an accountant or outcome in the form of narrative. Jadi basically kadang dia nggak naratif, tapi dia dibuat dengan researchnya itu dalam bentuk naratif supaya lebih enak dibaca, dianalisis. Next. Ini contoh-contohnya ini karena jadi ini contoh-contohnya karena kalau naratif itu biasanya dia ngelihat lebih ke experience. Mostly kalau naratif inquiry itu 99% is like interview ya. Jadi ini salah satu disertasi dari Yi Juan Ge. Dia judulnya dia uh, di sini dia mau lihat perspektif tentang parents ya. Dia mulai parents, bagaimana parents itu membaca dengan anak-anak dan melihat mitos-mitos apa sih sebetulnya yang di-share pada saat membaca gitu dengan anak, dengan keluarga. Ini menarik sekali. Jadi kita bisa lihat pandangan orang tua, standpoint orang tua itu seperti apa sih. Dan bahkan itu ketika kita melakukan interview itu kita bisa tahu si orang tuanya backgroundnya seperti apa. Oh, well, ini cuman intermezzo. Ini bukuku yang aku bilang yang waktu aku conducting research ini 1,5 tahun nulisnya. Dan aku harus research itu sekitar 6 bulan untuk nentuin cerita apa yang harus aku tulis. Jadi padahal ini aku nulis buku cerita tapi tetap harus research 6 bulan. Next. Case study, orang tuh suka ya case study. Ini mungkin kalian bisa pakai. Ini case study sangat detail ya dan juga dia kalian nggak terlalu how you say this ya. Karena sampelnya juga emang kecil ya kalau kualitatif. Jadi case studies ini bisa biasanya tuh yang emang paling kecil sampelnya. Jadi kalau mau analisis, kalau misalnya mau analisis satu buku dan ngambil satu tema dari situ di satu buku itu udah case study. Basically case study itu detail analisisnya karena itu biasanya cuma satu kasus ya dan itu sangat berkaitan erat dengan konteks yang memang terjadi di masyarakat atau bisa jadi dia tuh sendiri nih kayak gini kok beda dari yang lain, let me study this case.
biasanya itu tujuan dari researcher. Jadi memang dia mau mengerti kenapa dia bisa tidak seperti yang lain. Pasti ini ada kompleksitas di apa nuance dan dynamics yang involved dalam subjek itu sangat dalam subjek research atau object research itu sangat berbeda gitu. Jadi makanya dilakukanlah case study. Next. Next. Syukrul, is it okay? Can you go next? Or like what happened? Ah, ya, boleh aku ke contohnya aja. Aku langsung ke contohnya aja satu. Ya, ini misalnya kalian mau eh mungkin yang atas aja supaya lebih enak ya. Yang pendekan biar aku skip yang itu. Ini misalnya kalian mau lihat translanguaging as a method in literary work. Jadi ini ada namanya translanguaging. Translanguaging ini kalian ngomong biasanya di kelas di kelas banyak bahasa ya, itu translanguaging. Ini translanguaging sebagai metode dalam karya sastra. Ini studi kasus di sastra Cina. Judul bukunya itu Food in Heaven. Jadi penulisnya ini banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa daerahnya dan bahasa Cina pada umumnya. Jadi di sini dia melihat jurnal itu dipakai sebagai alat di dalam satu karya sastra. Jadi ini kita bisa membaca kreativitas dan critical thinkingnya dari penulis itu dan inovasi-inovasi bahasa serta filosofi dari penulis itu sendiri. Mm-mm. So next, boleh nggak? Masih ada waktu satu lagi untuk contoh. Ini contoh yang agak ini penelitiannya ini tentang ini mungkin yang education ya. Ini project based tentang project based learning. Ini ma case study ini mau lihat bagaimana sih perspektif siswa ketika belajar bahasa Inggris selama masa pandemi dan belajar dia interview 5 orang dari interview itu dan dia ingin tahu seperti apa. Ini bisa dilihat uh, case study ini menggunakan semi structure interviews ya. Jadi hasilnya juga menunjukkan bahwa project based learning itu ternyata emang metode yang fun dan sangat membantu untuk belajar bahasa Inggris. Oke, I think that's it. I really hope that kalian nggak terlalu ngantuk. I don't know if you have questions for me or not. Like again and again, like seperti aku bilang, aku tuh paling nggak suka ngajar research. Aku paling suka bantuin orang atau coaching orang langsung ngerjain research. Sama seperti writing, I love teaching IELTS, especially writing. Tapi aku akan lebih suka ngajar orang tuh bagaimana cara nulis yang baik dan benar. Bukan karena tes, tapi karena dia mau jadi penulis. Thank you so much. And then if you wanna connect, bisa ke Instagramku nanti aku follow back. If you don't want to, that's okay as well. Oke, terima kasih banyak Kak Zee atas penyampaian dan pemaparan materi yang begitu luar biasanya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Di sini, teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan di raise hand ataupun silahkan ditulis di kolom text box-nya. Nanti akan dipilih pertanyaannya yang akan nanti langsung dijawab oleh pemateri kita. Oke, teman-teman ada yang punya pertanyaan? Ngantuk ya. Halo. It's very long, 24 something slides, yeah? Don't you think? Oke, baik. Eh, ah, Baik, karena di sini belum ada yang mau bertanya, di sini saya punya pertanyaan, Gazi. Apakah saya selaku moderator nggak apa-apa bertanya, Kak? Go ahead, silahkan. Kalau aku nggak bisa jawab, nanti aku tanya profesorku.
Oke, oke Kak Zi. Tadi Kak Zi udah jelasin tuh gimana cara pengumpulan data dan sebagaimana yang di sini pertanyaan saya tuh terkait trustworthy untuk bagian cara pengumpulan metode cara pengumpulan data kita itu gimana sih Kazi untuk menyatakan atau memberi statement bahwa ada trustworthy dari metode yang kita gunakan dalam pengumpulan datanya itu gimana sih Kazi? Give me a second. Ternyata ini ku mau habis, bateraiku mau habis, and then I'm looking for my, give me a second ya, aku ini dulu. Sorry. Oke. Terkait dengan validitas ya dan Iya, reliability. iya. Iya, jadi Eh, itu Dan di sini ada satu lagi pertanyaan Kak Zi di kolom teks di sini. Pertanyaan kedua, apakah kedua pendekatan ini bisa digunakan bersamaan dalam suatu penelitian? Di sini bilang analysis of narratives dan narrative analysis, Kak Zi. Jadi ada dua pertanyaan. iya. Oke, aku jawab pertanyaan pertama ya. Oke. Terkait dengan reliability atau validity, bagaimana sih supaya data-datanya itu akurat sekali ya? Tadi kan aku udah kasih tahu kalau mau data-datanya akurat itu pertama harus ada piloting. Orang itu biasanya kalau riset tuh males piloting. You know piloting? Jadi pertama Ya. itu mock dulu. Mock pengambilan data dulu. Jangan langsung ambil data. Tapi are we really this kind of like orang akan bilang oh itu terlalu perfectionist. Tapi seharusnya kalau research memang harus ada piloting. Jadi kalian interviewnya itu harus mock dulu, mock interview. Interviewnya belajar lancar nggak? Ternyata di jalan kalian akan nemuin sesuatu. Oh ternyata pertanyaan saya ada yang kurang, pertanyaan saya ada yang ini dan sebagainya. Jadi kalian bisa fix apa kekurangannya. Itu yang untuk pengumpulan data. Oke, terima kasih Kak Zi. Terus ketika kalian pakai pertanyaan itu sebelum kalian nanya juga cross check dulu. Kan ada eh, kalau kalian punya mentor cross check lagi ke mentornya. Heeh. Dan pastikan memang apa namanya emang data-data yang dipakai untuk what is it your instruments and everything your research instrument itu emang cocok sama emang yang dibutuhkan gitu yang dipakai itu yang pertama dan yang kedua piloting jangan malas itu juga PR buat aku don't be lazy not only for all of you guys for me as well yang kedua um, yeah kind of like that I would say. Harus piloting, harus di mock semuanya. Yang pertanyaan yang kedua itu tadi terkait dengan apakah bisa dipakai. Itu ada dua jenis ya. Sebetulnya semua tuh bisa, semua di research itu rata-rata tuh bisa-bisa aja dipakai keduanya. Masalahnya, semakin banyak kalian pakai, nanti semakin banyak yang harus dijelaskan. Jadi ketika kalian mau pakai dua, mau pakai satu, mau pakai apalah, mau campur ini, campur itu, approach-nya, kalian harus pikirin dulu apakah itu kalian butuhkan yang pertama. Apakah itu akan nambah enrichment yang pertama. Jangan sampai malah menambah buat kalian bingung dan tidak selesai-selesai. Jadi itu penting banget, ya. Jadi itu kembali lagi kepada kalian sendiri sebagai researcher. Tentu bisa sekali. Dan seberapa kuat kalian untuk menulisnya, endurance kalian itu terkait dengan itu sih. Uh, ada lagi? Cukup mungkin teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sesi kita untuk malam ini. Halo teman-teman. Baik, berarti Kak Aziz.
karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk sesi yang malam ini. Ada satu Eh, pertanyaan tuh Kak di kolom chat. Di kolom oh, chat ya. ada lagi. Ada lagi ini berarti maksudnya Nggak sama notice. dengan preliminary research Kazi. Itu ada pertanyaan ketiga dari Kak Puspita Dewi. Iya, kind of like that. Definitely ya. Mm-mm. Oke, baik. Berarti kita cukupkan untuk sesi yang malam ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan terutama kepada pemateri kita yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak Kak telah menyempatkan diri dan membagikan ilmunya kepada kami semua. Terima kasih. Mohon Baik maaf teman-teman. kurang lebihnya ya. Nah, baik teman-teman, kita ambil sesi foto bersama lagi ya untuk yang di akhir kita ambil sesi foto bersama. Tadi kan ada sedikit trouble gitu kan. Kita ambil ya, ambil sesi foto lagi. Teman-teman boleh dong dibantu dibuka kameranya. Oke, oke. Nah, baik. Kita ambil screenshot ya. Berarti kita ambil screenshotnya 3 kali. Kita ambil screenshot pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya ganti gaya. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ganti gayanya. Dan satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir dan berkesempatan untuk malam hari ini. Dan berakhirlah kegiatan sesi workshop kita untuk malam ini. Sampai jumpa di tanggal pada tanggal 24 Oktober di jam yang sama. Oke, see you semua. Silakan selamat beristirahat untuk teman-teman.